Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi mahasiswa-mahasiswi. Alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, tentunya saya mohon maaf karena pada hari ini perkuliahan by record video YouTube. Nah, nanti teman-teman semua menonton video YouTube ini pada pukul 8.30 dan tugasnya membuat resume atau ringkasan dari apa yang saya jelaskan. Tidak ada acuan apakah satu lembar, apakah setengah lembar. Yang pasti apa yang teman-teman dapatkan dari mata kuliah kewarganegaraan untuk sesi 4 ini, teman-teman boleh langsung ketik saja dan emailkan di alamat email saya yang akan saya terakan di dalam video YouTube. Jangan lupa juga like dan komen, serta tentunya daftar hadir diisi di WhatsApp group juga di dalam kolom komentar YouTube gitu ya. Nanti semuanya ada di deskripsi dan akan diketik oleh Mbak Lili. Oke, baik untuk mata kuliah kewarganegaraan, untuk sesi pertemuan 4 ini tentunya untuk kelas pagi dan kelas e-learning tugasnya sama ya dan rules-nya sama. Oke, next. Kita hari ini akan membahas mengenai pengertian integrasi nasional. Nah, pengertian integrasi nasional ini ada di disampaikan oleh Safruddin Bahar pada tahun 96. Dia menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan gitu ya. Karena integrasi berarti artinya menyatukan seluruh unsur satu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Nah, unsur bangsa ini ada masyarakat, kemudian ada pemerintahan, ada wilayah. Nah, bagaimana kemudian unsur ini menyatu gitu ya. Kemudian di tahun 2001, Reza Nur Arfani itu menyampaikan juga bahwa integrasi nasional tidak hanya menyatukan tiga unsur tadi, tapi ini merupakan pembentukan satu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah. Nah, kayak teman-teman tahu ya, dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali identitas nasional. Maksudnya identitas nasional ini adalah suku, ras, agama, kebudayaan. Nah, ini menyatu. Karena kalau kita lihat aja betapa heterogennya Jakarta. Semua suku ada, begitu juga di Jogja dan seterusnya. Bahwa Reza Nur Arfani itu going concernnya kepada identitas nasional, bukan hanya kepada tiga unsur yang disampaikan oleh Safruddin Bahar. Nah, kemudian di tahun 2010 ini Ramlan Surbakti menyampaikan juga dan menyempurnakan selain yang disampaikan oleh Safruddin Bahar dan Reza Nur Arfani menyampaikan juga bahwa integrasi nasional juga merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dalam satu identitas nasional. Nah, identitas nasional ini ya tentunya Indonesia gitu ya. Terdiri dari berbagai suku, ras, agama ini adalah ingredients-nya, tapi kesatuannya menjadi namanya identitas nasional. Sehingga kalau kita ditanya orang apa, orang Indonesia, karena Indonesia ini adalah identitas nasional. Kemudian Julati Suroyo menyampaikan bahwa bersatunya satu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam satu negara yang berdaulat gitu ya. Jadi negara yang tentunya berdaulat, ada pemerintahan yang jelas, ada unsur bangsa, ada unsur wilayah, sosial budaya. Nah, ini Julati Suroyo menyempurnakan bahwa memang ini merupakan bersatunya satu bangsa. Artinya suatu bangsa ini orang-orang Indonesia yang bersatu, tidak lagi melihat perbedaan. Oke, itu adalah pengertian integritas nasional. Kemudian kita akan mempelajari juga jenis integrasi nasional. Yang pertama adalah integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah
dalam satu pembentukan identitas nasional. Jadi integrasi bangsa ini adalah integrasi yang menunjukkan proses penyatuan berbagai kelompok budaya. Nah, untuk integrasi wilayah ini adalah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional gitu ya. Kalau kekuasaan nasional tentunya ada pusat pemerintahan gitu ya, seperti pusat pemerintahan saat ini di Jakarta, tetapi juga sekarang juga sedang diinisiasi adanya IKN gitu ya. Nah, itu adalah integrasi wilayah. Kemudian integrasi elit massa. Ini berhubungan pada penghubung antara pemerintahan dengan yang diperintah. Ini integrasi elit massa nih, ada wakil-wakil kita yang di DPR gitu ya. Ini mereka adalah kelompok elit yang mewakili kepentingan rakyat. Nah, kita tidak sedang berbicara pada implementasinya. Kalaulah diimplementasi banyak permasalahan, tetapi secara jenis integrasi nasional, maka integrasi elit massa ini juga merupakan salah satu bentuk dari representasi masyarakat melalui DPR. Kemudian integrasi nilai ini membahas dan menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum diperlukan dalam memelihara tertib sosial, gitu ya. Kemudian integrasi tingkah laku, ini adalah integrasi yang menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang berintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Oke, next. Jadi ada 5 ya, diingat-ingat tadi. Kemudian integrasi nasional ini juga ada aspek-aspeknya, integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Karena yang namanya penyatuan itu tentu dari berbagai perspektif. Secara politik bahwa tingkatan tataran integrasi politik ini ada dimensi vertikal dan horizontal. Nah, dimensi vertikal ini menyangkut hubungan elit dengan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, contohnya di partai gitu ya, antara penguasa dan rakyat gitu ya, guna pengembangan proses politik yang partisipasif. Jadi ada hubungan yang bersifat vertikal. Nah, kalau yang sifatnya horizontal, dia menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah kedaerahan, gitu ya, teritorial, suku, umat, agama, gitu ya. Jadi lebih kepada integrasi yang horizontal ini kepada masalah-masalah yang lebih spesifik di daerah-daerah. Nah, kemudian integrasi ekonomi. Nggak mungkin bangsa atau suatu bangsa itu bisa bersatu tanpa adanya integrasi ekonomi, yaitu terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat gitu ya, karena memang pemerintahan tuh ada pusat pemerintahan, kemudian harus ada kerjasama sinergi antara pusat dengan daerah gitu ya, sehingga adanya hambatan-hambatan antar daerah ini bisa diatasi sehingga bisa bersinergi secara integrasi ekonomi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah integrasi sosial budaya. Ini merupakan proses penyesuaian dalam unsur-unsur perbedaan seperti ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Sehingga tentu secara sosial budaya ini bisa disatukan. Jadi tidak mungkin 3 aspek ini bisa menciptakan integrasi nasional apabila ketiganya itu tidak menyatu. Contohnya, integrasi politik yang baik tidak mungkin terjadi tanpa adanya ekonomi yang baik. Begitu juga sosial budaya. Kalau semuanya bermusuh-musuhan tentu tidak bisa menjadikan integrasi nasional, gitu ya. Oke, selanjutnya apa sih pentingnya integrasi nasional? Tentu something yang very important tentang integrasi nasional bisa dibayangkan kalau semua bercerai-berai, kemudian tidak bisa mengakui keberagaman gitu ya, sehingga negara ini tentunya tidak bisa memaksimalkan potensi masyarakatnya, potensi sumber daya alamnya, sehingga integrasi nasional ini akan menciptakan
kesetiaan terhadap identitas-identitas baru. Artinya akan menciptakan satu kondisi yang selaras, serasis, dan seimbang sehingga hidup berdampingan ini menjadi mudah baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Sehingga integrasi nasional itu bahasa gampangnya adalah kesatuan. Sehingga negara yang bersatu, yang selaras, serasi, dan seimbang, tidak terlalu banyak konflik, semua bisa saling menghormati, maka akan tercipta integrasi nasional. Nah, Bu, bagaimana kalau di zaman sekarang banyak sekali antar umat beragama, gitu ya, saling bertengkar, Islam dengan Islam yang saling berdebat urusan pelaksanaan hari raya, atau yang agama lain juga saling memperdebatkan mengenai ada yang boleh makan darah dan tidak boleh makan darah, contohnya dengan bertengkar ayat. Nah, tentunya ini merupakan ciri-ciri apalagi banyaknya konflik gitu ya, banyaknya konflik dan daerah-daerah yang menginginkan untuk merdeka sendiri gitu ya, tidak menjadi bagian dari NKRI. Nah, ini contoh-contoh terjadinya perpecahan yang menyulitkan integrasi nasional. Sehingga integrasi nasional ini sangat diperlukan gitu ya dalam hidup berdampingan. Dan integrasi nasional itu akan tercipta apabila teman-teman yang di dalam kelas ini pun bisa berintegrasi gitu ya. Artinya bisa hidup berdampingan. Oke? Nah, integrasi versus disintegrasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada upaya memerdekakan diri dari NKRI, tidak bisa, kemudian demonstrasi yang luar biasa. Nah, teman-teman akan tanya, emang demo itu merupakan disintegrasi ya? Sebetulnya demo itu sangat diperbolehkan dan bahkan dianulir oleh undang-undang sepanjang dia telah berizin, kemudian juga teman-teman harus mengetahui apa sih yang disuarakan dari aspirasinya, tidak menimbulkan kekacauan atau tidak menimbulkan huru-hara, tidak bersikap anarkis gitu ya, tidak mengganggu ketertiban umum. Sebetulnya demonstrasi diperbolehkan dengan catatan itu, tapi kita bisa lihat bahwa seringkali demonstrasi dan upaya-upaya memerdekakan diri dan melepaskan diri dari NKRI ini adalah bentuk-bentuk disintegrasi. Nah, tentunya disintegrasi ini adalah lawan dari integrasi. Kalau integrasi itu adalah penyatuan, keterpaduan antara elemen yang ada di dalamnya supaya rukun, tidak adanya keterpecahan. Nah, disintegrasi ini adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan. Jadi udah chaos nih suasananya, sehingga banyak konflik, banyak tawuran, kemudian pertentangan fisik, kerusuhan, resolusi, bahkan perang. Mungkin teman-teman saat ini tahu ya, di jalur Gaza ada satu kejahatan ya, kalau saya bilang seperti genosida ya, pembunuhan massal gitu terhadap penyerangan terhadap satu negara, di mana akses untuk memberikan bahan pangan, akses sinyal dan lain sebagainya ditutup dan diblokade. Ini adalah upaya kejahatan manusia atau integrasi yang bukan hanya lagi nasional, tapi menjadi isu internasional, karena teman-teman tentunya udah baca ya berita tentang Palestina dan Israel. Tentu kita semua berdoa untuk semua agama. Saya rasa tentu ini merupakan keprihatinan ya. Ini bukan soal agama atau aliran, tapi ini tentang humanis atau tentang kemanusiaan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat juga isu-isu disintegrasi ini nggak cuma nasional, bahkan secara internasional banyak negara yang sampai hari ini dalam tanda kutip mengalami genosida dan dalam tanda kutip mengalami penjajahan yang luar biasa, karena wilayahnya akan dikuasai, diambil hak hidupnya. Nah, ini kita doakan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Nah, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia ini kita bisa lihat dari zaman integrasi
Imperium Majapahit ini sifatnya masih kemaharajaan ya, sifatnya masih kerajaan di Indonesia. Ini kemudian dimulai dengan wilayah inti kerajaan Nara Agung, kemudian ada di luar Jawa, juga ada di Madura, kemudian ada contoh-contoh juga yang sifatnya kerajaan, ini ada di Champa, Kamboja, Ayudhya Thailand ini ya. Kemudian ada model integrasi kolonial, ini ada pada saat mulai ada penjajahan ya di kolonial, dan ada integrasi nasional Indonesia. Ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, ya ini memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru. Jadi integrasi itu berkembang ya. Selanjutnya, ini faktor yang menentukan tingkat integrasi satu bangsa. Ini adalah adanya ancaman dari luar gitu ya, berupa integrasi masyarakat, meskipun berbeda suku, agama. Ini kalau bisa berdampingan tentunya ini sangat baik gitu ya. Kemudian yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Nah, ternyata pemimpinnya ini bisa menyatukan semua aspek yang berbeda dalam masyarakat, sehingga tentunya ini bisa membuat sinergi dan tidak bercerai-berai. Kemudian ada ideologi nasional, itu ideologi yang merupakan sepakat nilai-nilai yang diterima dan disepakati, sehingga ini memudahkan juga untuk terjadinya integrasi nasional. Jadi bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini mempersatukan masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi menggunakan ideologi nasional. Kemudian kesempatan pembangunan integrasi ekonomi. Jadi nggak ada lagi daerah yang maju banget dan tertinggal banget, tapi ada pemerataan, sehingga tentu integrasi nasional juga bisa tercapai. Selanjutnya, baik dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihancurkan. Artinya dari semua hal tentang integrasi tadi, pengetahuan kita yang cukup ini dapat membangun satu integrasi. Jadi kalau pemahamannya masih sempit, masih terbatas, ilmunya masih kurang, maka selalu akan ada pertentangan. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki cukup pengetahuan, tentunya akan lebih mudah untuk bisa hidup berdampingan. Itu saja dari saya, nanti bisa langsung diakses dan untuk tugas dikumpulkan pada pukul 10 setelah selesai perkuliahan. Begitu juga untuk kelas e-learning, maka dimulai 17.30 dan selesai pada pukul 19 ya. Oke, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf karena berhalangan.